Jumpa lagi bersama Dialog Interaktif Horas Medan. Sahabat media delegasi dimanapun berada, saya Maruli Agus Salim sebagai host akan memandu bincang-bincang pada kesempatan kali ini lebih kurang 30 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, untuk kali ini saya ditemani oleh Bang Relip Pasaribu, ini host undangan khusus. Karena pada sore hari ini kita kehadiran tamu oleh cewek-cewek yang cantik. Mereka ini diberi nama grupnya Dior Sister, di bawah komando atau bendera FR Production. Tentunya kita akan membahas tentang perjalanan musik, khususnya musik yang mereka hadirkan kepada para pendengar dan masyarakat yang diharapkan menambah hasanah permusikan daerah di Sumatera Utara, khususnya yang kita harapkan ke depannya akan bisa go nasional, menjadi musik nasional. Tentunya tidak ingin berlama-lama, kita persilakan Bang Relip Pasaribu memperkenalkan dulu ini personil dari Dior Sister. Silakan Bang Relip. Oke, kita kedatangan tamu ini yang mumpung mereka lagi tur di Sumatera Utara, di Medan ya. Medan di 2 tempat dan di Lagu Boti 2 dan 1 di Siborong-Borong. Jadi Dior Sister ini kita culik sebentar ke redaksi media delegasi TV untuk podcast. Terima kasih kepada Bang Ferry dan personil Dior semua sudah berkenan hadir di acara kita ini. Kita perkenalkan dulu, Dior Sister ini di bawah manajemen FR Production, terdiri dari Ulina Pandiangan. Siapa ini Ulina Pandiangan? Indah Sitorus dan Yolanda Sianturi. Iya, cantik-cantik semua kan? Kemudian produsernya itu tadi, bosnya FR Production adalah singkatan nama juga Ferry Rizky. Sebagai pengiring, musik pengiring adalah keyboard yang sudah dikenal juga dulu di Sumatera Utara dan kabur dia ke Jakarta untuk menaikkan ratingnya, yaitu Amicus Simanjuntak. Dan musik itu tidak bisa lepas dari penanganan audio yang bagus. Itu ditangani Lian Anthony sebagai soundman. Baik. Kami mau cerita-cerita dulu sama Bang Ferry lah ini. Gimana perjalanan, singkat aja perjalanan Dior Sister. Dari awal hingga konon kabarnya 2 single yang baru di posting di kanal YouTube sudah bisa sampai puluhan ribu viewer. Penayangannya baru 2 minggu ya. Ini fenomena juga ini. Kawan-kawan semua khususnya pencinta Batak. Tapi mereka katanya kabarnya ke depan bukan cuman genre Batak saja, tapi dia lebih ke main ke pangsa musik belantikan nasional seperti pop Indonesia gitu. Silakan Bang Ferry. Terima kasih Bang. Perkenalkan saya Ferry dari FR Production. Saya memperkenalkan artis saya nih, ada Dior Sister. Jadi awal mulanya ketemu Dior Sister ini Bang, kami ketemu di sebuah restoran. Mereka ini memang basicnya penyanyi. Mereka lagi nyanyi di sebuah restoran, kami ngobrol-ngobrol. Aku dengar nih kayaknya suaranya unik nih Bang. Ini jarang ada yang punya jenis suara kayak gini. Kalau kita bilang bagus, kalau orang Batak rata-rata suaranya bagus-bagus Bang. Jadi kalau yang ini unik dia. Dia beda dari yang lain suaranya. Aku yakin ini jadi bintang besar. Kakak-kakak ini dan adik bontotku ini. Tapi bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Ini sebenarnya walaupun bukan mimpi, ini satu mimpi juga Bang. Makanya dari nama Dior Sister itu artinya kalau dari bahasa Prancisnya orang terkenal yang bersahaya. Jadi semoga nanti ke depannya Dior Sister ini jadi orang yang terkenal, semakin bercahaya. Dari progres Dior Sister ini kami mau coba dia
nggak hanya di satu genre musik, betul yang tadi kata Bang bilang. Iya, iya. Jadi dia memang nggak satu di genre musik, ada juga lagu pop Indonesianya, lagu gembiranya, lagu tentang orang tua, tentang anak, tentang cinta. Bahkan kami nanti ada ngeluarin 2 lagu rohaninya Bang. Sementara ini untuk mengangkat Dear Sister ini kami lagi bikin roadshow Bang. Di 10 kota. 10 kota besar Indonesia, ada di Medan, Batam, Kalimantan, Riau, Jambi, Jogja, Solo, Surabaya sampai Bali. Medan kota pertamanya. Ya. Gitu Bang. Oh gitu. Jadi katanya ada nama bahasa lain dari Dior, bahasa Batak juga ya? Ada. Dior itu kalau kita ambil dari bahasa Bataknya mencari. Oh, dicari. Mandiori ya. Mandiori Oh, dia. gitu. Kita ambil dari situ juga Bang. Jadi Dior itu ada beberapa arti. Kalau kita ngambil dari bahasa Bataknya, Mandiori itu berarti dicari, mencari dia. Semoga nanti ke depannya Dior ini udah sukses, jadi dicari banyak penggemarnya, dicari banyak event-event besar di Indonesia khususnya. Oke, bagaimana kesan kemarin? Kemarin kan main di Gogo Cafe di Medan. Betul Bang. Dan satu lagi Di Margin Cafe. Margin Cafe. Gimana antusias pengunjung di situ? Jadi antusiasnya ini khususnya di kota Medan. Jadi antusiasnya nggak hanya pas kita acara kemarin Bang. Baru nyampe kami di bandara pun udah disambut sama fans-fans kami. Kuala Namu Fans-fansnya si Dear Sister ini. Oh gitu. Iya karena kami selalu update di media sosial kami. Ini kegiatan kami. Tanggal segini kami di sini, tanggal segini kami di sini. Bahkan kemarin di Gogo Cafe itu sampai nggak muat itu tempatnya Bang. Sampai nggak muat. Saking antusiasnya penggemar ini untuk nengok gimana sih kerennya Dear Sister ini gitu Bang. Iya. Oke, bagaimana kita tanya dulu pengalaman masing-masing karena konon katanya mereka ini bukan penyanyi baru, personil-personil yang 3 ini. Mereka juga sudah manggung di tempat masing-masing dan bahkan salah satu siapa tadi? Boru Sianturi, Yolanda Sianturi sudah punya album ya di YouTube ya. Udah kan? Jadi kenapa mau bergabung ke sini? Karena kita juga sudah punya penggemar masing-masing atau pendapatan masing-masing. Bisa satu-satu ceritalah. Awalnya begitu diajak bergabung sama Prey Production atau gimana awalnya? Silakan kepada Ulina Pandiangan. Oke, baik. Pengalaman bersama dengan Dear Sister dan juga FR Production ini ya sampai saat ini masih senang lah ya, bisa sampai di sini masih bangga lah gitu. Jadi awal bergabung dengan FR Production ini saya sangat senang gitu, antusias lah, oke lah, karena memang kalau ada satu tempat itu untuk membawa kita ke lebih baik, lebih baik daripada kita hanya bernyanyi di restoran-restoran aja gitu. Kalau ada satu rumah saja yang membawa kita, ayo saya mau gitu. Lebih gitu. ke sifatnya industri profesional iya, ya. Betul, industri iya. Hiburan Karena jarang bisa, apalagi di dunia artis Batak inilah ya, kayaknya masih beberapa ya, gitu awalnya ya. di mana manggungnya dulu? Di restoran, terus pesta-pesta. Di Jakarta. Iya, betul. Di Jakarta. Iya. Jadi kembali ke Indah Sitorus, silakan. Kalau saya pribadi ya, untuk bergabung di FR Production ini, kalau saya tuh sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kan karena sifatnya untuk membangun, karena selama ini mungkin ya hanya di startnya hanya di situ lagi gitu kan. Kalau ada yang bisa membuat kita satu rumah manajemen yang untuk lebih baik, lebih maju, aku setuju. Gitu ya. Iya. Dulu di mana? Sama, manggungnya? aku dulu nyanyi di gereja, terus sama di resto-resto lah. Oh, Jakarta. Jakarta. Oh gitu. Oke, silakan Yolanda. Ini yang paling manja kok kabarnya ya. Syapudan ya. Iya. Padahal udah biasa orang ini megang mic. Beda. Beda nih ya. Iya.
Iya, pengalaman masuk ke FR Production ini mungkin suatu kebanggaan ya. Terus lebih ke apa tuh namanya? Prospeknya ada, karir. Iya, biar lebih maju gitu. Biar kedepannya itu ada yang membangun menjadi batu loncatan lah untuk kita. Gitu. Oke, coba perkenalkan dulu. Kalian pasti kan anak Sumatera Utara sebenarnya. Iya. Coba kamu dari mana? Aku asalnya dari Sibolga. Sibolga. Si apa? Itu ini? Kalau aku dari Samosir ya, Palipi. Palipi. Kalau aku dari Motung, cuma sudah stay lama di Siantar. Oh, ini kita kasih dulu kesempatan sama pemain keyboard kita, Layak Simajunta. Dari mana awalnya dulu? Kalau saya sih untuk ke FR Production ya, sebelum ke sini saya sudah main-main keyboard sih sama trio-trio lain. Trio-trio Batak juga sudah banyak Di Sumatera Utara juga ya? Di Sumatera Utara dulu kan sudah banyak. Terus saya hijrah ke Jakarta, mau buka kayaknya di Jakarta, lihat-lihat ini artis Batak, enak juga kayak di Jakarta gini. Gitu ya? Terus pindah gue ke sana kan, nyampe di Jakarta ya sakit-sakit dulu lah gitu kan, baru main sama trio-trio yang lain. Terus yang aku enaknya gitu ditawarin nih, ada FF Production ini, lu mau bergabung nggak gini? Kita ada manajemennya begini, ada manajernya, nanti nggak kayak dulu-dulu lagi gitu. Saya pikir, oh iya coba dulu, kayaknya ini udah lebih bagus nih dari yang sebelum-sebelumnya, belum pernah ada gitu. Ya udah saya bergabung, ya udah coba ikut aja gitu. Oke kawan-kawan, di sini kan yang ada yang unik juga di sini. Ternyata yang menggawangi, yang memanage Dior Sister, yang bisa dibilang penyanyi grup Batak lah ya, malah bukan orang Batak. Ferry Rizky adalah berdarah Minang ya. Betul bang. Nah, orang bertanya-tanya kok Ferry Rizky, ya biasanya kan bermarga-marga gitu yang menangani. Gimana coba ceritain dulu latar belakang. Betul bang. Ferry. Jadi kalau mama itu dari Padang, dari Bukit Tinggi. Minang, orang Minang. Orang Minang. Kalau bapak itu dari Sumatera Selatan, Palembang. Kebetulan aku lahirnya di Jakarta bang. Jadi dulu kabarnya soundman ya, banyak di artis-artis Batak juga ya. Dari semenjak lulus sekolah aku jadi soundman musik Batak. Di pesta-pesta, di acara-acara orang Batak. Aku juga sempat kerja di resto-restonya orang Batak. Oh gitu ya. Makanya jadi hampir 90% kawan-kawanku semua orang Batak bang. Jadi walaupun bukan orang Batak, darahku udah darah Batak. Oke. Itu dia. Jadi gini, Dior Sister masih memiliki 2 single yang sudah dipublish, terutama melalui kanal YouTube, yaitu lagu judul Nasohodo, Nama Naon. Nah, ini ciptaan Dari Bang Jonar Situmorang. Jonar Situmorang ya. Dan ini viewernya 2 minggu kemarin udah 30 ribuan ya. 30 lebih. 30 ribuan. Ini fenomena juga ini kawan-kawannya. Kemudian album keduanya, singlenya yang masih pertama, Marsi Lului Dalanna. Ini ciptaan siapa ini? Dapat Simar Mata. Dapat Simar Mata. Iya. Oh yang ini pencipta besar ini bang di lagu-lagu Batak ini. Oh yang menciptakan lagu Tartipu Au. Tartipu Au. Oh, Tartipu Au. Udah ngerti ya, kawan-kawan? Baik. Jadi ada satu hal yang kita lihat di industri musik trio Batak-Batak ini. Umumnya suara-suaranya hebat. Cuman genrenya biasanya nggak pernah lepas dari katanya gaya Sitolu Batu, artinya 3 kunci aja. Baru kemudian umumnya lomba-lomba tinggi suara. Tapi kekurangannya jarang trio Batak yang terkenal, bahkan yang terkenal ya, yang punya manajer artis gitulah ya kan, seperti artis-artis Batak terkenal itu. Hanya beberapa lah yang kita dengar. Jadi itulah kelebihan dari Dior Sister. Makanya mereka yang orang bertiga ini merasa tertarik juga untuk bergabung. Artinya menyerahkan seluruhnya di bawah penanganan manajemen, kan gitu. Semuanya diurusin. Itulah hal-hal yang perlu juga kita imbau juga kepada kawan-kawan melalui media ini. Kita imbau kepada kawan-kawan, mungkin banyak juga trio-trio yang di Indonesia yang mendengar, yang menyaksikan
podcast ini, ayolah mulailah kita kembali ke maju dikit. Kita kuasai dulu industri musik ini. Kalau industri itu namanya harus di-manage dengan profesional. Nggak bisa kita sendiri mengurusin, penyanyi yang ngurusin sewa keyboard. Ya kan? Iya bang, iya. Menyewa keyboard ditarik orang-orang keyboard kalau ada job. Dia sendiri mencari pemain keyboard malah kan. Bahkan mencari job, customer. Nah kalau Dior ini ditangani FR Production sendiri. Baik masalah hukum juga, kontrak kerjasama, kontrak job event kan gitu. Jadi bagaimana, sependapat enggak Peri dengan saya bahwa memang masih sedikit artis Batak yang merasa penting dengan manajemen keartisan? Kalau dari aku sih sangat sependapat ya bang, karena kalau aku lihat memang betul kata abang, kalau di khususnya lagu Batak ini jarang ada artis yang dimanajemenin, jarang. Makanya aku mau coba mengangkat, aku mau coba awali untuk yuk kita coba profesional. Dalam artian kalian nyanyi, aku yang di belakangnya, aku yang mengatur semuanya, aku yang memanajemenin mereka. Jadi lebih profesional. Kalau kita lihat artis-artis nasional hampir semua itu ada manajemennya. Jadi gitu, makanya aku mau awali untuk ini. Mungkin ada yang sebelum aku udah mengawali, makanya aku bilang ke mereka, yuk kita lebih profesional. Kayak gitu bang. Nah, sama seperti ini, kedatangan Dior Sister kemarin pun, baik penginapan, transportasi, semua ditangani sama manajemen ya. Iya bang, betul bang. Bahkan jarang artis Batak yang melakukan jumpa pers dalam setiap kegiatan turnya di Sumatera Utara. Kemarin Dior Sister waktu mendarat di Bandara Kuala Namu, habis ke situ melakukan jumpa pers di restoran Ayam Kalasan Jalan Iskandar Muda Medan. Makanya kita juga agak antusias juga, baru-baru ini jarang-jarang artis Batak yang buat jumpa pers resmi gitu. Iya kan? Jadi kan banyak hal ya Bang Ferry, betul, yang diurusin, termasuk kostumnya. Baru sebelum artisnya manggung, pasti manajer dulu yang melihat lokasi acara kan gitu. Betul, setting tempat, baru mic yang disiapkan panitia apakah sudah standar apa belum, kan gitu ya. Ya, bang. Jadi memang benar yang kata bang, sebelum kita jalan untuk roadshow ini, aku duluan yang ngecek ke 10 kota itu persiapannya gimana. Iya. Aku duluan yang jalan ke sana. Jadi yang masalah jumpa pers itu bang, kita nggak hanya di kota Medan, di setiap kota nanti kita akan buat kayak gitu bang. Gitu ya. Di 10 kota itu. Oke, mungkin ada pendapat Bang apa dulu mau nanya-nanya, Bang Siregar, Maruli Siregar. Mengurusi kakak-kakak kita ini. Kalau dibilang repot, semua kerjaan itu menurutku repot bang. Apalagi kita ngurusin dari 3 pemikiran yang berbeda, dari 3 usia yang berbeda, agak susah. Kalau dibilang repot banget, tapi ini satu tantangan bagiku bang. Satu tantangan menyatukan 3 isi kepala yang berbeda untuk jadi satu tujuan. Tujuannya biar kita angkat musik Batak lagi ke taraf nasional, biar kita jadikan mereka lebih profesional dari sebelumnya bang. Baik, Bang Peri satu lagi. Kalau dulu kan manajer lah katakan atau rumah production, ada nyanyi yang dirilis lagu itu bisa kita jual lewat kaset atau CD. Terus dalam pengelolaan ini di negara di suasana digital sekarang, bagaimana gitu Bang Peri usaha ini bisa mendapatkan penghasilan? Silakan Bang Peri. Jadi kalau FR Production ini, kalau abang nggak hanya kita mengharapkan penghasilan betul dari show-shownya mereka, kita juga jual karya mereka dari YouTube, platform musik digital. Jadi semua karya musik originalnya mereka udah aku upload ke YouTube dan sedang dalam proses pengurusan di musik digital bang. Kita lagi daftarin semua hak ciptanya.
Itu Bang. Baru satu hal lagi, sumber pendapatan juga bisa dari misalnya ringtone kan gitu sering kan. Nah misalnya kalau orang membuat cerita aja di Facebook kan bisa pilih lagu. Ya. Jadi kalau latarnya lagu kan? Dior Sister ini semua platform musik digital sudah tersedia Bang. Kalau kayak ringtone-nya, Spotify-nya, semua Spotify-nya lagi di dalam masa pengurusan dia. iTunes semua lagi masa pengurusan, kemungkinan minggu 1-2 minggu ini kelar. Nah, jadi gini, saudara-saudara semua, kawan-kawan pemirsa, satu hal lagi yang saya perhatikan, dunia usaha, bisa lihat yang dunia sekarang udah industri sekarang ini sebenarnya hiburan kan. Artis-artis kita belum memahami undang-undang, terutama undang-undang hak cipta, karya cipta. Jadi Dior Sister ini sudah mempersiapkan itu melewat manajemen FR Production. Karena kita juga kalau untuk menyanyikan lagu di YouTube untuk dipublish tanpa izin, biasanya itu kalau orang keberatan pencipta bisa kena dampak hukum ya kan? Betul Bang. Dan itulah yang belum masih abai. Apakah diabaikan atau bisa juga nggak mengerti kadang kawan-kawan kita penyanyi-penyanyi terutama artis-artis kita ini. Bagaimana ke depan kayak gitu, Ferry lihat juga seperti itu ya? Ya, makanya dengan lagu-lagunya Dior Sister ini semua kami daftarkan Bang. Gitu ya? Ya, semua kami daftarkan kuat. Jadi kalau yang sebagian aku lihat nggak semua lagu Batak itu udah terdaftar. Iya banyak. Ya, jadi makanya kalau lagu Dior Sister ini semua udah kami daftarkan hak ciptanya Bang. Bahkan lagu-lagu legend Batak seperti Naum Situmorang, kelas-kelas itu, banyak lagu-lagu Batak ini yang diklaim luar negeri. Misalnya lagu Asing Singso. Banyak luar negeri lagu Taiwan ada Asing Singso. Padahal itu aslinya lagu Batak. Karena top zaman dulu dinyanyikan. Cuman penyanyi-penyanyi dulu kan nggak mencatatkan ini sebagai hak ciptanya. Apalagi pemerintah zaman Soekarno pun dulu belum mengurusin hal-hal seperti ini kan gitu. Sekarang industri musik sekarang pencipta saja sudah bisa makan. Karena setiap aturan baru dibuat pemerintah, setiap tempat hiburan harus resmi membayarkan royalti untuk setiap lagu yang dinyanyikan. Baik itu karaoke, baik itu restoran, baik itu apalagi panggung resmi gitu ya. Oke. Yang tidak kalah penting ya, ini dukungan audio ini kan gitu. Jadi kalau setiap konser atau manggung Dior Sister punya nggak alat-alat khusus? Misalnya harus mixer sendiri, harus mic sendiri. Ini ahlinya nih. Silakan. Halo, selamat siang. Saya Lian. Antoni ya. Tim sound engineer-nya Dior Sister FR Production. Jadi untuk Dior Sister sendiri kita udah punya perangkat wireless sendiri yang profesional. Di setiap event-eventnya kita selalu pakai alat sendiri, nggak pernah pinjam atau sewa gitu. Dan itu aku yang set sendiri. Jadi mereka dengan karakter yang berbeda-beda, gimana caranya aku set supaya mereka tetap harmonis tiga-tiganya gitu. Dan rata-rata penyanyi-penyanyi terkenal juga udah pakai mic sendiri biasa ya? Ya untuk standar profesional penyanyi itu dia punya wireless pribadi ya. Iya pribadi. Karena kan karakternya beda-beda harus tahu gitu kan. Nah itu pun masih diabaikan, masih jarang penyanyi Batak kita. Bahkan yang udah terkenal lagu hebat-hebat lagunya. Iya. Punya mic, pakai mic orang yang udah disiapkan itu sendiri sebenarnya. Padahal itu sangat penting banget di dunia pro audio ya. Karena kan mereka jenjang karirnya akan menasional, go internasional. Jadi memang profesionalnya penyanyi itu dia bawa sound engineer pribadi. Karena dia memahami karakternya masing-masing kan. Kalau sembarangan kan bisa aja mic-nya nggak enak, jadi penampilannya jadi jelek gitu-gitu. Itu sangat mendukung banget itu Bang. Dulu latar belakang Lian, ntar sebentar ya. Lian Antoni. Ya. Ada embel-embel di belakang nggak? Nggak ada Bang, aku Lian Antoni aja. Orang apa? Aku kebetulan abangnya Ferry. Pas di atasnya ya? Ferry ya. Oh gitu. Mamaku Padang, bapakku Cina Palembang,
Lahir besar di Jakarta. Minang. Jadi Terus orang ya. aku juga memang di dunia audio Batak ini dari 2008 lah. Udah ikut wedding Batak, event-event Batak gitu. Berarti artis Batak udah banyak kenal ya? Aku udah banyak kenal artis Batak lah. Oh gitu. Salah satunya bisa sebut berapa nama? Ya banyak lah. Terutama Mereka senang kalau disebut nama dia. Ya kan? Pasti senang orang itu disebut sampai nama detik dia. ini juga aku masih sama Bang Vicky. Vicky Sianipar. Aku sound engineer Bang Vicky. Oh gitu, hebat. Coba tepuk tangan dulu. Vicky Sianipar. Kalau untuk Batak ya Vicky Sianipar dan artis nasional beberapa. Ya sebut aja namanya, kan senang dia. Ya masih sama Jedita Janet, artis dangdut. Oh ya. Aku juga bantuin Teh Rika Ruslan yang The Groove. Apa? Rika Ruslan yang The Groove. Rika Ruslan. Ya The Groove. Oh. Iya. Oh The Groove ya. Band India ada Gangga gitu. Oh gitu. Banyak ada beberapa artis lainnya. Kak Joy Tobing. Joy Tobing. Pernah bantuin juga Maria Kalista gitu. Oh pantas lah. Sudah lebih memahami musik-musik Batak ya Pak Maruli Siregar ya. Ya aku juga sekolah sound engineer jadi enggak yang belajar otodidak gitu. Jebolan mana? Aku dari LPDK, Lembaga Pendidikan David Klein, tahun 2012. Oh mantap. Dan belum lama kita juga ada sertifikasi sound engineer Indonesia kan. Jadi semua sound engineer belum tentu bersertifikasi dari kementerian. Oh gitu. Aku udah sertifikasinya Bang. Ini topik berikutnya nanti kita bahas. Siap. Khusus untuk Lian ya. Siap. Baik. Tentu perjalanan karena judulnya tour 10 kota. Habis dari Medan, habis ini kemana kalian? Agenda kalian? Dari tempat inilah. Di kota ini maksudnya, Bang? Habis dari Medan lah. Dari Medan kami ada tanggal 31 Maret kami langsung terbang ke Bali. Bali langsung. Di Bali 31 Maret sampai 11 April, Bang. Oh, Batam kapan? Dari Bali kami ke Palembang. Dari Palembang baru kami ke Batam. Batam ya. Batam. Jadi alasan memilih 10 kota ini apa? Kenapa Palembang misalnya? Kenapa Bali? Apakah penggemar kita di sana yang banyak? Jadi kalau makanya yang dari awal aku bilang ini bukan hanya penyanyi Batak. Aku mau buat di Your Sister ini penyanyi nasional bahkan penyanyi internasional. Kalau untuk masa-masanya kami ada berbagai, Bang. Kalau untuk kita cari masa-masa orang Batak, berarti dari Pulau Sumatera yang kita ambil. Kayak di Batam, di Medan, Pekanbaru, Riau. Harusnya seperti itu ya. Untuk menasionalnya kami ambil di Pulau Jawanya, Bang. Di Jogja, Solo, Surabaya. Untuk internasionalnya kami mau ambil Bali, Bang. Bali ya. Di Bali. Oh gitu. Ada lagi yang mau? Baik, nampaknya memang Your Sister tidak sembarangan gitu ya untuk bisa memilih FR Production sebagai pengasuh dan pengelolanya. Ada 2 lagu ya yang sudah tampil kita lihat di akun YouTube-nya FR Production. 2 lagu ini memang agak apa? Yang satunya ini ciptaan Jonar Situmorang, Nasoho do Manaon ya. Ini lebih populer nampaknya lebih cepat mencapai 36.000 dibanding dengan Marsilului Dalana. Karena yang Marsilului Dalana baru 4 hari yang lalu, Bang. Soal tenggat waktu Iya. ya. Namun yang manapun itu kita sangat optimis 2 judul ini akan cepat melambung sesuai dengan harapan. Amin. FR Production ya. Akan memberikan cahaya ya. Betul, Bang. Jadi tak perlu dicari, cahayanya akan datang. Baik pemirsa, tentunya kita juga tidak sabar untuk mendengar suara trio Sister ini dari Your Sister ini. Kita mau dengar nampaknya pemirsa juga di rapnya saja Kak itu. Ayo nah. Di rapnya aja. Nasohodo Manaon rapnya ya. Leon Jotikim ini satu kisah perempuan yang sangat jatuh cinta, ketemu dalam mimpi pun dengan laki-lakinya sudah cukup membanggakan. Silakan. Silakan. Leho jotikim sato kipe madulo awito na sai pai mai mau di borngino
Poloso boy horo dicoloki sian parni pion pe sorang doa nasorna manaona malungun nasorna manaon jatuh cinta pikir ya wito unang hambar holoki tuhong. Hati-hati, kalau holong atau kasih sayang sudah hambar, maka perjalanan asmara pun tidak akan berjalan panjang. Baik, terima kasih pemirsa Horas Medan dimanapun berada. Tanpa terasa sudah 30 menit kita lalui. Saya Maruli Agus Salim dan Relip Pasaribu undur diri. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang. Di kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Dior Sister dan FR Production. Salam sejahtera, Horas. halo.